Selamat sore pemirsa, berita hari ini akan kami mulai dengan sejumlah informasi penting tentang pekerja yang terdampak PHK di sejumlah perusahaan disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Bersama kami, Naila dan Raisya, inilah berita demo usai pandemi COVID-19. Penyebaran COVID-19 di Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Timur, memberikan dampak yang sangat besar termasuk keribuan pekerja harus dirumahkan maupun pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim, Ibu Rai Putri, menyebutkan bulan Januari sampai dengan Agustus 2021, berdasarkan data yang diperoleh Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui online wajib lapor tercatat sebanyak 4.345 tenaga kerja yang di PHK maupun yang dirumahkan di Kalimantan Timur. Dilanjutkan oleh reporter kami yang sedang mewawancarai Ibu Kepala Dinas. Ya baik, terima kasih untuk presenter Naila dan Raisya. Baik, saya akan langsung bertanya kepada Ibu Kepala Dinas. Bu, bagaimana tanggapan Ibu Kepala Dinas tentang terjadinya demo usai pandemi ini, Bu? Jadi data tahun 2020 dari Maret sampai dengan Desember ada sebanyak 10.447 tenaga kerja yang di PHK maupun dirumahkan. Karena jumlah tenaga kerja yang terserap begitu besar sehingga terlihat dari keseluruhan dari tenaga kerja yang di PHK maupun yang dirumahkan dari sektor batubara menjadi cukup besar. Dan jelas upaya dilakukan setiap pelaporan dan pengaduan yang terjadi di masa pandemi sedapat mungkin kami fasilitasi dengan dialog dan komunikasi bersama, bahkan juga melalui kesepakatan kerja dan pengusaha yang kita miliki. Ya, jadi itulah tanggapan dari Ibu Kepala Dinas. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Ibu Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Selanjutnya, kami akan meminta tanggapan dari seorang pekerja di wilayah Kalimantan yang perusahaannya melakukan PHK kepada pekerjanya. Untuk membahas lebih lanjut mengenai hal ini, kita akan sambungkan dengan rekan kami yang sedang di lapangan. Terima kasih atas sambungannya. Saat ini saya berada di depan gedung Public X, salah satu perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran. Bersama saya ada Ibu. Saya Haura, Seorang karyawan di perusahaan ini. Bu, bisa diceritakan bagaimana demo usai pandemi terjadi menyebabkan PHK kepada karyawan khususnya di perusahaan yang Ibu kerjakan? Sejak pandemi mereda, perusahaan memang berusaha bangkit. Tetapi banyak pesanan yang tertunda dan biaya produksi yang membengkak. Akhirnya perusahaan mengambil keputusan sulit untuk melakukan PHK. Saya dan teman-teman justru sangat terkejut dan sedih karena banyak di antara kami yang sudah bekerja di sini bertahun-tahun. PHK ini benar-benar mengubah hidup kami. Sekarang saya sudah bersama dengan karyawan PHK lainnya. Baik Ibu bisa perkenalkan diri dulu, Bu. Nama saya Jessica. Baik Ibu Jessica, saya akan bertanya, Ibu apa yang ingin Ibu sampaikan kepada perusahaan dan pemerintah terkait masalah PHK ini? Saya berharap perusahaan bisa lebih memperhatikan kesejahteraan karyawannya. PHK memang pilihan terakhir, tetapi harusnya ada solusi lain yang bisa diambil. Untuk pemerintah, saya berharap ada program-program yang bisa membantu para pekerja yang terkena PHK untuk mendapatkan pekerjaan baru atau memulai usaha sendiri. Nah, jadi itu dia tanggapan dari Ibu Jessica. Terima kasih atas kesediaan Ibu Haura dan Ibu Jessica untuk berbagi cerita. Kisah Ibu adalah cerminan dari ribuan pekerja lainnya yang mengalami nasib serupa. Memang sangat memprihatinkan, PHK massal seperti ini tidak hanya berdampak pada individu, tapi juga pada perekonomian secara keseluruhan. Pemerintah dan perusahaan perlu bekerja sama untuk mencari solusi yang lebih baik agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat
rakyat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orde. Demikian laporan khusus kita hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa untuk terus mengikuti berita terbaru di stasiun TV ini. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Selamat sore dan terima kasih.